Angkatan ke-10 dari Kabupaten Pamekasan Hutan akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 23. Perkenalkan, nama saya Sehat Menjernal sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Wildan Niagara Sitoang sebagai coach. Dan saya sebagai coach atas nama Febrita Octavia Kampubola. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu. Selamat siang Bapak. Sehat kan Bu? Tuhan sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat juga. Semangat ya Bu. Semangat lah Pak. Saya yakin pasti dalam keadaan sehat selalu. Nah, saya dengar Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu. Iya Pak. Dengan Ibu siapa nanti apanya? Sama Ibu Febrita. Ibu Febrita. Baiklah Bu. Sebelum kita melaksanakan proses coaching di sini, saya ingin mendiskusikan yang termasuk di dalamnya itu adalah adanya rubrik penilaian, termasuk di dalam proses coaching yang sudah sesuai dengan alur cerita. Termasuk di dalamnya itu adanya kemitraan, adanya proses kreatif, adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Di sini juga saya akan juga melihat yaitu prinsip coaching. Di dalamnya itu adanya alur cerita yang sudah saya sampaikan tadi. Di dalamnya itu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Tentunya saya ingin juga menyampaikan di sini, saya akan tanya sama Ibu, mungkin kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada 3 Pak. Yang pertama, membuat pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, kesadaran penuh. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Tentunya dalam proses coaching ini saya ingin tahu dulu Bu, bagian kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu ingin saya observasi? Kompetensi yang spesifik yang Bapak Ingin saya observasi. observasi nanti itu ada 2 ya Pak. Yang pertama itu pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Oke, baik Bu. Mendengarkan aktif ya, dan pertanyaan yang berbobot. Berikutnya juga saya ingin tahu di dalam hal proses coaching ini indikator apa yang Ibu inginkan pada proses coaching ini kepada coach? Oke. Nanti pada saat coaching kan Pak, di mana ada coach dan coachee, nanti di sini saya akan melihat apakah nanti coachee bisa memberikan solusi atas permasalahan yang coachee hadapi nantinya Pak. Oke, baiklah Bu. Ya, mudah-mudahan dalam proses coaching nanti bisa berjalan dengan baik. Saya kira observasi kita hari ini saya akhiri. Silakan Ibu lanjutkan ya Bu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ini mau jadi salah lah. Sebelumnya saya berterima kasih Bu, Ibu sudah meluangkan waktu. Akan janji kita terhadap sesi coaching ini ya Bu. Ada apa Ibu datang ke sini? Begini, sebenarnya saya baru-baru ini sedang menemukan masalah dalam pembelajaran di kelas, di mana ketika saya mengajar di dalam kelas itu, saya mendapati siswa-siswa saya itu Bu tidak aktif di dalam pembelajaran. Padahal saya sudah berusaha dengan semangat dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kira-kira begitu. Tadi Ibu bilang permasalahan Ibu menemukan siswa yang tidak aktif. Menurut Ibu, mengapa siswa itu tidak aktif di dalam kelas? Menurut saya Bu, mereka itu tidak aktif mungkin karena mereka tidak suka mata pelajaran yang saya bawakan. Ibu membawa mata pelajaran apa Bu? Saya membawa mata pelajaran IPS. Jadi kalau selama ini yang Ibu lakukan sama siswa, apa
apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas bersama? Metode saya ya, metode yang sering saya lakukan di kelas itu tuh saya mengajar biasa dengan metode ceramah dengan saya sebagai center. Lalu saya juga memberikan metode diskusi tanya jawab kepada siswa, memberikan kelompok baru mereka berdiskusi sambil mengerjakan AKBD ataupun mengerjakan soal-soal yang sudah saya siapkan gitu. Adakah cara lain yang Ibu lakukan selain metode yang dari ceramah, kemudian diskusi? Ada lagi selain itu? Saya memang terpikir sebenarnya untuk membuat metode baru dalam pembelajaran, karena saya juga melihat beberapa rekan kerja saya untuk metode yang dilaksanakan, namun saya belum pernah melakukan. Cuman terpikir untuk melakukannya belum pernah sih. Saya yang Apakah pada saat awal pembelajaran Ibu pernah melakukan SBQ? pernah tapi semaksimal yang saya rasakan sih. Karena saya belum memiliki banyak sumber-sumber dalam melakukan SBQ itu. Tapi saya rasa itu memang bagus sih ya melakukan SBQ. Mungkin kedepannya saya akan mencoba dalam melakukan SBQ ya Bu ya. Karena ketika kita bikin SBQ saya nari-nari gitu ya Bang Bu, sama ya untuk stimulasi beberapa mereka aktif. Jadi di situ saya akan melakukan itu. Itu yang Ibu katakan tadi, SBQ itu sangat membantu itu Bu untuk siswa ya dalam proses pembelajaran supaya anak-anak semakin aktif ya Bu di dalam belajar. Kemudian tadi juga Ibu sudah menyampaikan ada metode juga ya Bu ya. Selain metode, kemudian SBQ apa lagi yang Ibu lakukan lagi supaya anak-anak semakin aktif di dalam belajar? Gimana ya Bu ya? Sebenarnya kalau cuma guru yang menjelaskan ke depan atau metode ceramah bagaimanapun ceritanya ya siswa tidak akan aktif ya Bu ya. Sebenarnya seharusnya mereka yang lebih banyak ngomong mungkin atau lebih banyak aktif. Jadi mungkin saya akan lebih tepatnya saya mau merencanakan pembelajaran yang dimana itu ada istilahnya sehingga saya student centered learning Bu. Dimana siswa itu yang berperan di tengah, yang aktif, membagikan materi semangat mereka dan juga lebih aktif dalam melakukan produk mungkin misalnya atau melakukan praktik. Pokoknya Bu mengusahakan mereka dalam pembelajaran itu ya sebagai student centered learning. Pastinya nanti Ibu akan menyediakan media-media pembelajaran lah ya Bu? Oh pasti ya Bu ya, karena untuk melakukan student centered learning saya rasa tidak cocok hanya untuk media atau gitu. Baik Ibu, tadi Ibu juga sudah memberikan kepada Ibu metode diskusi, kemudian juga memberikan meeting, sudah membantu ya Bu ya. Kemudian dari yang ketiga ini yang Ibu sampaikan hari ini, kapan akan Ibu laksanakan? Untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang pertama itu tadi membuat SBQ-nya juga, baru yang kedua membuat pembelajaran yang student centered learning, baru tadi itu satu lagi yaitu dengan membuat siswa itu berkolaborasi aktif ya Bu ya. Saya rasa untuk melakukan ini saya akan bisa melakukan dengan segera mungkin karena pembelajaran ini juga baru dimulai seminggu ini kan Bu. Jadi saya rasa untuk bahkan 2 hari ke depan mungkin Bu atau 3 hari ke depan saya akan lakukan pesan. Oh berarti Ibu akan melakukan secepat mungkin ya Bu Iya, ya, Bu. biar semakin terlaksana ya, ada perubahan dari sekolah kita Ibu ya. Kemudian pihak mana yang akan terlibat dalam proses pembelajaran ini? Sebelum saya melakukan perubahan-perubahan tadi Bu, pastinya saya akan izin dengan kepala sekolah. Misalnya kepala sekolah saya menjadi pengumuman media yang membutuhkan sarana prasarana sekolah. Pastinya saya akan membuka dari tujuan saya. Lalu kedua mungkin saya akan berkolaborasi juga dengan guru bagaimana sampai diri saya yang bisa saya aplikasikan untuk membuat pembelajaran yang baru. Karena
bukan ini yang bidang ini. yang pasti Bu, rencana yang sudah saya berminati komitmen saya adalah harus ada perubahan, dan perubahan itu harus lebih baik dilakukan. Lalu yang kedua adalah bagaimana saya harus konsisten dalam melakukan ini, karena tidak mungkin akan ada perubahan jika saya hanya mengerjakannya sekali atau ketika itu hanya sekali dan dua lagi atau bukan. Maka saya harus memiliki prinsip, saya harus konsisten melakukannya saat saya masuk ke dalam Luar biasa Bu, semangat ya Ibu. Saya akan menunggu perubahan dari sekolah Ibu ya Bu. Nanti saya menunggu lagi juga dari Ibu ya Bu. Oke, jangan segan-segan ya Bu bercerita sama saya. Sebelumnya saya berterima kasih Ibu sudah menjadi pendengar bagi saya. Saya tadi sudah bisa membuat rencana juga. Setelah itu lalu saya bisa menemukan sendiri seperti saya Bu. Saya terima kasih. Semoga ke depannya ketika saya sukses saya akan bisa berbagi dengan indah dan juga yang berbeda kepada Terima kasih. itu sudah siap Bu ya. Saya permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Wow, mantap sekali Bu proses coachingnya. Oke, bagaimana? Sehat kan Bu? Sehat Pak. Oke, luar biasa tadi proses coachingnya Bu. Saya melihat di dalam kegiatan proses coaching ini mungkin bisa Ibu jelaskan apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan apakah sudah sesuai dengan indikator yang ingin dicapai? Kalau indikator yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai Pak. Yang sudah saya laksanakan itu di mana saya sebagai coach sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan ya solusi atas permasalahan yang coaching hadapi. Itu dia. Jadi selanjutnya Bu, berdasarkan dari apa yang telah saya baca, Ibu telah berhasil memberi pertanyaan yang berbobot di mana Ibu Winda tadi saya lihat itu menghadapi permasalahan di mana siswa tidak aktif di dalam kelas dalam melakukan kegiatan pembelajaran ya, dan memberi solusi yaitu dengan adanya student center learning, berkolaborasi dengan aktif dalam pembelajaran, baru adanya penggunaan sarana prasarana sekolah dan memberdayakan MGMP. Itu tadi yang saya dapatkan hasil pengamatan saya. Selanjutnya Bu, mungkin bisa jelaskan berdasarkan hasil coaching barusan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak adalah kompetensi keterampilan dalam bertanya. Keterampilan dalam bertanya. Saya ingin menggali coaching supaya bisa menemukan solusinya lagi gitu, seperti itu Pak. Menemukan jawaban Iya. solusi. Ya. Oke, terima kasih Bu, sangat luar biasa. Tetap semangat ya Bu. Oke, jangan bosan-bosan Bu, tetap semangat. Oke.